Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwansyah di channel Irwan ADM Official. Semoga teman-teman sekalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dukung terus channel kita, channel Irwan ADM Official, dengan cara klik tombol subscribe, lonceng, dan jangan lupa komen untuk berbagi informasi tentang sekitar tanaman yang akan kita bahas hari ini. Teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara budidaya yang namanya tanaman kelengkeng di dalam pot. Terutama yang kita perhatikan sekalian teman-teman, tanaman kelengkeng ini kalau budidaya di pot, antara lain yang pertama kita perhatikan, satu, bibit pilihan yang unggul. Yang kedua, kita perhatikan media tanam. Gimana media tanam itu sangat membantu sekali ya untuk perkembangan kelengkeng yang akan kita budidayakan di dalam pot. Yang ketiga, yang terutama untuk pemilihan pot itu sendiri. Untuk budidaya kelengkeng, kita melihat dari budidaya kelengkeng menggunakan pot yang berdiameter sesuai dengan tanaman kelengkeng yang akan kita tanam. Biasanya media kelengkeng ini agak besar sehingga memerlukan untuk pot yang cukup besar juga. Yang lainnya untuk pemangkasan yang rutin, terutama pada batang-batang yang sangat tidak berpotensi untuk berbuah ya, istilahnya untuk bisa kita pangkas agar tidak menjadi lebih tinggi. Untuk lebih lanjutnya kita simak pembahasan kita tentang gimana cara budidaya kelengkeng di dalam pot. Selamat menyaksikan teman-teman sekalian. Terima kasih. Menanam buah dalam pot tentunya bukan lagi suatu yang asing di kalangan pekebun. Cukup menanam bibit buah dengan baik dan perawatan yang tepat, hasil panen buah sudah bisa kamu nikmati. Tentu saja kita teman-teman harus menentukan jenis bibit terlebih dahulu ya untuk melakukan penanaman kelengkeng darat rendah atau lain, kelengkeng merah, kelengkeng hawar, kelengkeng matelada, kelengkeng pingpong, dan lain-lainnya. Pemilihan pot, jika memilih pot untuk tanam hias dilihat dari nilai estetikanya, maka pot tanaman kelengkeng harus dilihat dari ketahanan dan kualitasnya ya teman-teman. Untuk jangka panjang, hal itu bertujuan agar pot dapat bertahan hingga tanaman tumbuh subur. Media tanam juga harus kita perhatikan, di antaranya adalah campuran tanah, pasir, sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:2. Untuk penyiramannya, salah satu kekurangan menanam tanaman dalam pot adalah nutrisinya yang terbatas ya teman-teman ya. Kamu bisa melakukan penyiraman sekali sehari jika cuaca normal, 2 kali sehari jika cuaca sangat terik. Namun jika musim hujan, cukup siram tanaman hanya tanah kering dengan hindari media tanam yang terlalu basah. Untuk pemangkasan pada teman-teman ya, dilakukan dengan pola 1:3:9. Cabang utama yang dipertahankan satu saja dengan panjang 75-100 cm. Sedangkan cabang premier, cabang sekunder 3 dan 9 buah. Agar pot kelengkeng memiliki bentuk kanopi yang kokoh. Untuk perundukan dilakukan dengan menarik salah satu cabang sekunder yang sehat ke bawah dengan menggunakan kawat ya teman-teman ya, sebagai tambahan selaput kelapa di antara cabang dan kawat digunakan agar menghindari luka akibat goresan. Penggantian media tanam
pada kelengkeng harus diganti setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Tujuannya agar media tanam tidak mengeras. Lalu kita melakukan pemanenan kelengkeng, bisa kita menikmati hasilnya. Semoga tips yang kita berikan bermanfaat bagi teman-teman. Bisa sama-sama kita berbagi ilmu dalam bidang pertanian atau penanaman buah, terutama buah kelengkeng yang dilakukan di dalam pot ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment dan subscribe agar channel Irwan ADM berkembang.